bilang Allah itu ya, mereka bilang Allah itu yang menciptakan kita. Iya, percaya. Tapi Allah itu nggak boleh ngatur-ngatur hidup saya. Jadi kayak gitu kalau orang sekuler ya. Jadi Allah yang menciptakan, tapi Allah nggak perlu ngatur hidup saya. Makanya kan seringnya lihat kalau dalam hal, kalau misalnya di ranah ibadah-ibadah mahdo, mengikuti aturan Allah seperti sholat, misalnya puasa, zakat, itu mengikuti aturan Allah. Tapi kalau dalam ranah yang lain, itu nggak. Apalagi ranah pergaulan ya teman-teman, banyak yang ihtilat ya, campur baur laki-laki dan wanita gitu ya, maka itu sudah nggak mengikuti itu secara kafah atau secara menyeluruh aturan Allah seperti itu. Padahal Allah mengatur semuanya. Apa saya sampaikan ini dulu sebelum kami ya, bagaimana seharusnya seorang muslimah ya, bagaimana menjadi muslimah sejati, ini penting ya, karena kita harus mengenal dulu diri kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita juga harus lebih mengenal lagi pencipta kita. Tidak hanya, iya Allah pencipta, udah itu aja. Enggak gitu. Nah, jadi Allah adalah Al-Khaliq wa Al-Mudabbir, ya, pencipta sekaligus pengatur. Next. Baik. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ditanya ya, ini ada pertanyaan. Kalau ditanya teman-teman di dalam forum ini, apa sih tujuan hidupnya? Ada yang tahu tujuannya diciptakan di muka bumi ini? Apa tujuan hidupnya? Yuk silahkan diklik di kolom chat everyone ya, diketik. Oke, langsung ya, untuk beribadah kepada Allah, Masya Allah. Itu aja, mendapat ridho Allah, Masya Allah. Mencari ridho Allah, masuk surga. Iyalah, semua orang mau masuk surga ya. Masya Allah, beribadah kepada Allah secara kafah, masuk surga. Iya, iya. Yang tadi ya, Masya Allah, jazakillah khair. Ternyata sekali ya. Oke, baik. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang tujuan kita diciptakan, ya memang sering sekali mungkin ya. Dan mungkin tidak hanya forum ini, teman-teman mendengar ya. Sejatinya tujuan hidup manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk apa kita diciptakan? Ya? Untuk beribadah. Tidak ada yang lain sebenarnya ya. Kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, ibadah itu artinya segala sesuatu yang dia itu mendatangkan ridho Allah. Segala sesuatu yang dilakukan yang dia itu mendatangkan ridho Allah. Itu makna ibadahnya. Tetapi kalau kita berbicara tadi tentang tujuan hidup manusia itu adalah untuk ibadah, itu dalilnya adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi teman-teman, kalau ditanya teman-teman kuliah, teman-teman bekerja, teman-teman menikah, semua itu kan sebenarnya dalam rangka untuk beribadah. Jadi kalau dalam rangka untuk beribadah tidak boleh kemudian keluar daripada koridor syariat ketika kita menjalani aktivitas-aktivitas kita dalam keseharian kita. Karena pada hakikatnya manusia ya, manusia ini kita nih ya, pada hakikatnya itu taqayyud ahkamu syar'i, terikat dengan hukum syara dalam seluruh aktivitas kita. Berarti kalau kita menjalani setiap aktivitas kita tadi dalam rangka untuk beribadah, berarti tidak boleh kemudian keluar daripada koridor Islam seperti itu. Ya. Jadi apakah kemudian beribadah itu hanya sholat saja? Tidak. Apakah beribadah itu hanya puasa saja? Tidak. Apakah hanya zakat saja? Tidak. Tapi luas makna ibadah itu. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Islam sudah mengatur. Ya. Dari kita
bangun tidur sampai bangun negara, Islam itu sudah punya aturannya, komplit seperti itu. Dan tidak perlu cari yang lain, karena Islam sudah ada. Coba aja ya, Antuna kalau mau keluar dari rumah, ada doanya. Masuk rumah ada. Ya. Naik kendaraan ada. Ya. Mau tidur ada. Itu yang terkecil, ranah pribadi, belum lagi doa-doa yang lainnya. Jadi Masya Allah, Islam itu sudah mengatur. Caranya semuanya sudah diatur di dalam Islam. Nah, next, lanjut ya. Jadi itu ya, teman-teman, tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Lanjut. Nah, kita sudah berkaitan dengan tujuan kita, bahasanya kita sebagai manusia, kita seorang hamba, ya, kita sebagai seorang perempuan, ya, tidak hanya sekedar tadi, ya, kalau berbicara tentang tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, kalau kita sudah paham itu, barulah kemudian kita bisa menjalankan, ya, menjalankan apa? Menjalankan tugas dan kewajiban kita menjadi seorang muslimah. Nah, kalau belum bisa kita jawab itu, kalau kita masih belum tahu hakikat jati diri kita, gitu ya. Kita ini diciptakan untuk apa, kemudian dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, akan kemana kita. Kalau bahasanya, kalau yang udah ngaji paham ya, Uqdatul Kubro ya. 3 pertanyaan mendasar yang setiap manusia pasti pernah menanyakan hal ini, gitu ya. Entah waktu dia mungkin waktu SMA mungkin ya, waktu SD, SMP, gitu ya. Intinya ketika akalnya sudah mulai apa ya bahasanya ya, ketika sudah balik gitu ya, akalnya sudah sempurna, pasti menanyakan hal-hal seperti ini. Ya, dari mana ya kira-kira kita berasal ya, untuk apa ya kita ini hidupnya? Kok saya bisa ada di dunia gitu ya. Kalau dulu saya waktu SMP kalau nggak salah ya, itu pernah apa namanya rebah-rebahan gitu ya di rumput sama teman-teman, terus ngeliat langit gitu. Ih, oh, apa ya yang ada di atas langit? Maksudnya di balik langit itu ada apa ya gitu. Masya Allah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya kayak menyeletuk gitu di dalam diri kita yang itu aneh gitu ya, tapi memang harus kita pecahkan. Islam itu justru adalah agama yang rasional gitu. Dalam menjemput akidahnya itu tidak hanya sekedar perasaannya, tetapi harus mengikuti akal. Makanya dikatakan akidah yang sangat rasional. Pun dalam hal berakidah juga harus bertanya-tanya. Kenapa ada pergantian siang dan malam begitu ya? Siapa yang membuat adanya pergantian siang dan malam? Kok bisa ya langit itu nggak ada tiangnya? Rumah aja itu coba. Antuna lihat sekeliling Antuna. Lihat rumahnya. Berapa tiangnya? Ini saya aja nih lagi di kamar ini, di musola ini itu banyak banget tiangnya gitu ya. Masya Allah. Nah langit yang seluas itu nggak punya tiang. Masya Allah, siapa yang membuat itu? Kalau bukan yang luar biasa seperti itu, zat yang maha esa, zat yang luar biasa, zat yang maha segala-galanya. Ya. Nah itu untuk menguatkan keimanan kita, menambah keimanan kita ya, untuk mentadaburi ciptaan Allah. Nah jadi tadi berbicara tentang tugas dan kewajiban kita menjadi seorang muslimah itu apa? Jadi kalau menjadi seorang muslimah ya sebagai perempuan ya, kita ini sebenarnya dari segi hamba ya, laki-laki maupun perempuan itu sama sebenarnya dalam hal kapasitas, dalam hal menuntut ilmu ya, dalam hal pengetahuan gitu ya. Ada beberapa hal yang kemudian tidak sama dengan laki-laki, yang dimana laki-laki itu memang tugasnya seperti itu, perannya seperti itu, dan kita perempuan tidak bisa mengikuti itu karena akan menyalahi kodrat kita. Jadi jangan sampai karena tadi saya katakan sama, terus berarti kalau misalnya kayak kata orang feminis ya, kalau laki-laki bisa mencuci motor dengan menggunakan tank top, ya perempuan juga bisa. Kalau misalnya laki-laki bisa pulang malam, perempuan juga bisa. Kalau misalnya laki-laki bisa
pegang apa sih bahasanya, traktor gitu ya, membajak sawah, perempuan juga bisa dan lain sebagainya gitu ya. Intinya menyetarakan seperti itu. Padahal ada beberapa hal yang memang perempuan ya berbeda dengan laki-laki seperti itu. Karena memang sudah diciptakan seperti itu. Nah, jadi perempuan ya itu memiliki tugas ya, dan kewajiban. Sebenarnya kalau dari yang saya dapatkan seperti itu ya, perempuan itu memiliki tugas umun warobatul bait ya. Ini sudah umum ya, mungkin teman-teman juga sudah dengar ya. Menjadi ibu pengatur rumah ya, sekaligus juga kalau sudah menikah ya jadi istri seperti itu. Nah, kalau belum menikah ya menjadi anak ya, anak yang berbakti kepada orang tua seperti itu. Dan dalam hal ini ya posisi perempuan itu terbagi menjadi dua ranah ya. Pertama dalam ranah domestik dan yang kedua dalam ranah publik gitu ya. Di samping itu menjadi istri, menjadi ibu pengatur rumah, menjadi anak yang birrul walidain kepada orang tuanya, begitu ya. Gitu ya, yang ada di dalam seperti itu. Tetapi dalam ranah publik ya, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yakni melakukan aktivitas kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Apa aktivitasnya itu adalah melakukan aktivitas dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan kalau berkaitan dengan hal ini Allah yang kemudian berkata begitu ya, bahwasanya perkataan yang baik ya itu adalah perkataan yang menyeru ya kepada yang ma'ruf seperti itu. Mimanda'a afwan ya, saya lupa ya. Intinya ayat itu mengatakan bahwasanya barang siapa yang kemudian menyeru kepada Allah itu adalah sebaik-baik perkataan. Orang yang kemudian mengajak kepada kebajikan. Itu dalam Quran surat Al-Fussilat. Nah, jadi teman-teman kita punya aktivitas di ranah publik dan juga ranah domestik gitu. Dalam artian perempuan ya atau muslimah itu tidak hanya berada di dalam tiga aktivitas dalam rumah ya, kamar, sumur sama dapur gitu ya. Bukan hanya di situ tapi juga di ranah publik ya bisa berkiprah seperti itu. Selama tugas dan kewajibannya tidak terlalaikan. Tetapi kalau misalnya tugas di luar rumahnya di publik itu melalaikan kewajibannya tadi seperti halnya menjadi menunaikan hak-haknya sebagai seorang istri misalnya, kemudian melalaikan hak-haknya menjadi seorang anak, kemudian melalaikan hak-haknya sebagai seorang ibu, maka tidak perlu kemudian dia berkiprah di luar seperti itu. Ya. Kalau melalaikan kewajibannya. Nah, jadi kalau berbicara kewajiban tadi, wanita harus memahami gitu ya, berkaitan dengan pertama dia itu bisa menjadi seorang istri, ya. Dia paham hak-hak yang harus dipenuhi oleh dia ya sebagai seorang istri terhadap suaminya, karena kita ketahui kalau sudah menikah ridhonya suami yang kita kejar kan seperti itu. Ya, surganya istri ada pada ridho suami kan seperti itu. Bahkan mau kajian aja itu harus izin kan, saking besarnya ridho suami. Bahkan Rasul saja mengatakan kalau misalnya aku boleh meminta orang untuk bersujud ya selain kepada Allah, maka aku akan meminta para wanita untuk bersujud kepada suami-suami mereka seperti itu. Jadi kenapa saya singgung ini teman-teman? Karena kita pasti bakalan nikah kan, gitu ya, sebagai muslimah gitu ya. Bukan berarti, tapi di sini kok kakak nih ngomongnya ke itu sih. Ya wajar lah, karena kita perempuan emang mau tabatul gitu ya. Meskipun sekarang masih semester 3, nggak usah tabu kalau membahas pernikahan. Jangan bilang, cie bahas pernikahan nih, nggak usah begitu juga gitu ya. Karena memang itu satu hal yang akan kita lalui gitu. Nggak, karena sudah fitrah sebagai manusia gitu ya. Nah, dengan pernikahan untuk melestarikan jenis seperti itu. Nah, itu sudah pasti. Ya.
Kemudian yang kedua menjadi ibu, gitu ya. Nah ini nanti next ya, dilanjutkan dulu. Ya, jadi kalau domestik tadi sudah kita bagi ya. Pertama menjadi istri yang teladan. Ya. Kenapa saya bilang menjadi istri yang teladan? Banyak kok orang itu sudah menikah menjadi seorang istri, tapi nggak menjadi istri yang teladan. Dalam artian dia nggak paham halnya dia sebagai seorang istri. Contohnya misalnya, kalau dalam Islam, segala sesuatu yang kemudian diperintahkan oleh suami ketika misalnya itu adalah sesuatu hal yang wajib sesuai dengan syariat harus ditaati. Ketika diperintahkan untuk melakukan yang ma'ruf harus ditaati, tapi kebanyakan orang itu tidak menaati. Contoh misalnya, suami bilang jangan bekerja, urus aja anakmu di dalam rumah, biar aku yang cari nafkah. Tapi istrinya bilang, yuk gimana kita bisa cukup kalau kamu aja yang cari kerja gitu. Ya kita harus dong gitu ya. Saya juga pengen gitu, pengen beli ini, pengen ini gitu. Padahal suaminya sudah mengarahkan kepada hal yang baik. Ya. Tadi dia tidak ingin istrinya menjadi tulang punggung gitu ya. Nah itu pertama. Nah contohnya ya, dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contohnya. Kemudian tadi menjadi istri teladan ya paham ya hak-hak suaminya gitu, paham hak-hak dia menjadi seorang istri, gitu ya dia bisa menjadi sahabat bagi suaminya seperti itu ya. Dan masih banyak lagi lah ya, mungkin nanti bisa kita sharingkan ya. Kalau dibahas mungkin nggak akan habis-habis gitu ya. Kemudian yang kedua itu menjadi ibu yang teladan, Masya Allah. Banyak kok orang-orang yang sudah menjadi ibu tapi tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya ya. Ya meskipun saya belum menjadi ibu ya, tapi kita kan calon ibu ya. Dan kita sering mendapati ibu-ibu yang kemudian melalaikan ya kewajibannya sebagai pendidik. Karena kita ketahui al-madrasatul ula ya, madrasah pertama itu adalah ibu. Ya. Anak itu sebenarnya salah jika kalau dalam Islam, pendidikan dalam Islam, anak yang masih umur sampai sebelum masih umur 5 tahun ya, itu dia mesti dalam pengasuhan pendidikan ibunya. Belum 5 tahun sampai 6 tahun ya, itu masih dalam pendidikan ibunya. Nah, kalau sudah 7 tahun baru disekolahkan. Tapi kalau sekarang 6 tahun, 7 tahun itu udah ini ya masuk ke sekolah seperti itu. Sudah diserahkan pendidikannya ke orang lain. Nah, itu ada faktornya juga sih, tapi tidak kita bahas lebih detail di sini. Nah, itu tadi ya menjadi ibu teladan ya. Kemudian bagaimana sih ibu teladan itu? Ibu yang mampu mencetak anak-anaknya ya menjadi anak yang tidak hanya solih dan solihah sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat para ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu terdahulu ya pada generasi sahabiyah itu tidak hanya sekedar solihah secara pribadi, tapi berkontribusi untuk umat gitu anak-anaknya. Contohnya Imam Syafi'i ya, itu Masya Allah rela ibunya ditinggal sama anaknya sampai bertahun-tahun ya ditinggal oleh anaknya hanya untuk menuntut ilmu. Kalau ibu-ibu sekarang, jangan dah sekolah jauh-jauh, nggak bisa jauh-jauh dari ibunya, saya juga nggak bisa jauh dari anak saya gitu ya. Padahal kalau di dalam Islam itu menuntut ilmu itu kan merupakan satu kewajiban seperti itu. Jadi tolabul ilmi faridatun kulli muslim wa muslimat. Nah, jadinya lahirlah ya anak-anak seperti Imam Syafi'i itu yang dimana sudah tiada tapi karya-karyanya masih kita bisa nikmati saat ini. Nah, itu sebenarnya juga tidak bisa terlepas dari sistem kehidupan gitu ya. Nah, tapi nanti akan kita bahas itu. Kemudian yang ketiga menjadi anak teladan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya bagi kita-kita nih yang mahasiswi yang belum nikah berarti harus menjadi anak yang teladan. Ya, maksudnya menjadi muslimah yang menjadi anak teladan seperti itu. Kayak gimana sih anak yang teladan itu ya tadi yang birrul walidain terhadap keluarganya, kedua orang tuanya seperti itu. Ya.
Dalam artian di sini mengikuti, menaati perintah orang tua selama itu baik. Tapi kalau misalnya orang tua mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik, ya tidak sesuai syariat, melanggar syariat, maka tidak ada sekalipun itu kepada orang tua kita. Contoh, sekarang misalnya teman-teman ngaji Islam, terus teman-teman dapat maklumat, dalam Islam itu perempuan wajib untuk menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kemudian paham itu. Nah, tiba-tiba ibunya bilang, janganlah kamu pakai kerudung ini kayak ibu-ibu, kayak emak-emak, padahal baru aja kuliah gitu ya, baru aja ini. Nggak usah dah pakai kerudung gitu. Biasa-biasa aja, pakai ini aja, pakaian biasa. Nah, jangan karena mereka adalah orang tua kita, terus tadi harus birrul walidain, ya ngikutin gitu perkataan orang tuanya yang tadi, enggak gitu ya. Itu dalam hal yang buruk, berarti tidak boleh kita ikuti. Maka tidak ada ketaatan di situ, karena menutup aurat perintah Allah, sedangkan orang tua kita melarang kita, dan orang tua kita itu adalah makhluk sama seperti kita. Posisinya adalah ciptaan, bukan pencipta, bukan pengatur, seperti itu. Selama syariat, maka kita bisa menyampaikan dengan ma'ruf. Bu, Pak, jangan kita bilang, ini loh dalilnya dalam Quran surat Al-Ahzab dan Quran surat An-Nur, nggak begitu juga ya, nggak akan pernah mau didengar sama orang tua. Tapi kita bisa sampaikan dengan cara yang ma'ruf, sentuh akidahnya. Bu, Pak, coba bayangkan Bu ya, kita kan ini dikasih hidup sama Allah 24 jam. Dan kita masih bisa bernafas, maksudnya bisa